Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Danis Channel, yaitu channelnya para petani organik. Baik sahabat-sahabat semua, harapan saya sahabat-sahabat dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan apabila sahabat-sahabat ada yang sakit, semoga penyakitnya lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lekas diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baik sahabat tani, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah saya. Ini sahabat, ini adalah tanaman-tanaman yang ada di lahan sempit saya. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat, saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya untuk memanfaatkan lahan sempit, atau bagaimana caranya kita membuat taman atau bedengan-bedengan untuk berbagai macam-macam tanaman sahabat. Nah, baik sahabat tani, tidak perlu panjang lebar, di sini saya sampaikan langsung saja bagaimana lokasi di lahan sempit saya sahabat. Nah, di sini ada bedengan-bedengan yang saya buat dari barang-barang bekas sahabat. Contohnya dari genteng, ada juga yang dari bekas botol mineral, dan ada yang dari bambu-bambu sahabat, dan juga ada yang di polybag. Nah, di sini sedikit saya jelaskan satu persatu sahabat. Ini saya membuat bedengan dengan menggunakan amping genteng bekas. Nah, ini sahabat, contohnya seperti ini. Sahabat-sahabat bisa lihat bagaimana caranya untuk membuat amping atau memanfaatkan barang bekas. Nah, ini adalah bedengan untuk berbagai macam tanaman sahabat. Di sini saya menanam, satu adalah jahe merah, saya tumpang sari dengan sawi, saya tumpang sari juga dengan tanaman tomat. Itu saya jadikan satu bedengan sahabat. Sebelum kita lanjut membahas masalah tanaman, di sini saya membahas dulu masalah bedengan. Nah, ini bedengan ini saya buat ukurannya sahabat itu 1,5 meter, lebarnya 1,5 meter. Untuk panjangnya menyesuaikan dengan lahan yang kita punya. Ini lahan saya ini kurang lebih 9 meter sahabat, jadi lebarnya 1,5 meter, panjangnya 9 meter. Nah, di sini saya menggunakan amping genteng. Ini fungsi dari amping genteng ini adalah untuk menjaga media yang ada di bedengan ini tetap ada di bedengan, dan gentengnya ini untuk menahan supaya tidak tergerusnya tanah yang ada di bedengan sahabat. Tanaman saya selanjutnya adalah di sini ada cabai. Ini saya tanam cabai rawit, cuman beberapa polybag. Ini cuman alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Ini udah siap panen sebagian sahabat. Ini adalah saluran pepaya. Pepaya ini adalah pepaya sayur sahabat, karena dia berbunga. Jadi ini bunganya ini adalah nanti untuk kita masak. Sangat baik untuk kesehatan sahabat. Terus yang langkah selanjutnya di sini, apabila sahabat-sahabat tidak memiliki amping, sahabat juga bisa membuat gulutan seperti ini. Karena ini kebetulan ampingnya udah nggak ada sahabat, jadi saya cukup membuat seperti ini. Ini juga saya tanemin jahe, sebelah sana itu sawi. Terus ada yang di sini nih, ini adalah selada sahabat. Ini tanaman selada, tumpang sari, ada bayam, ada jahe merah, ada selada. Ini baru saya tanam kurang lebih 10 hari. Terus yang sebelah sini sahabat, ini juga tumpang sari sahabat. Nah, di sini saya tanamin juga jahe merah, terus sawi. Nah, ini sawi, ada sawi juga ini. Ini yang 2 bulut saya tanemin tumpang sari, jahe sama sawi. Itu sebelah sana. Dengan saya selanjutnya adalah menggunakan barang bekas dari bekas botol mineral ini. Nah, ini sahabat, kurang lebihnya seperti ini. Nah, di sini saya jelaskan kenapa saya menggunakan botol bekas mineral ini adalah botol aqua.
Nah, botol aqua ini sebelum kita taruh di sini kita kasih dulu tanah. Nih, fungsi dari tanah ini adalah supaya botol ini tidak mudah terguling. Apabila kita taruh di sini, itu kalau kita kasih tanah, jadi nanti tidak mudah terguling. Nah, di sini saya yang sampingnya ini saya taruh dengan tidur seperti ini. Kenapa saya taruh tidur? Karena kemarin botolnya kurang, sahabat. Sedangkan bedengannya ada berjumlah 6, jadi saya susun dengan cara tidur. Baiknya kita kalau botolnya banyak kita susun berdiri seperti ini, itu lebih efektif dan lebih baik untuk media yang ada di bulutan itu. Cuman nggak apa-apa, di sini saya taruh dengan tidur. Nah, di bedengan ini sahabat, saya juga ada tanaman 3 macam tanaman yang saya tanam di bedengan ini. Salah satunya adalah jahe, sawi, dan tanaman cabai. Ini coba kita lihat. Nah, ini sawi dan ini jahenya. Kemudian kita tanam juga cabai. Kebetulan ini cabainya masih kecil. Fungsi dari penanaman tumpang sari ini, apabila nanti sawinya udah kita panen, kemudian kita menunggu cabainya. Jadi fungsi dari penanaman ini adalah karena nanti kita bisa panen, tidak menunggu lama. Apabila kita panen sawi, tidak lama kemudian kita panen cabai. Yang lainnya sahabat, di sini saya akan menunjukkan tanaman jahe yang ada di polybag. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus sahabat. Ini di jahe juga saya nanam di bekas galon. Nah, ini sahabat, bagi sahabat-sahabat semua, ada bagi teman-teman semua, apabila memiliki galon bekas, galon-galon yang sudah pecah, kalau bisa jangan dibuang sahabat. Nah, kita manfaatin juga. Nah, di sini saya tanemin jahe juga. Ini ada beberapa galon yang sudah saya tanemin. Ini juga pertumbuhannya alhamdulillah bagus sahabat. Nih. Terus yang berikutnya, kita juga memanfaatkan lahan sempit dengan menanam terong. Ini walaupun cuman beberapa biji, cuman saya tanam karena untuk konsumsi sendiri sahabat. Nah, ini saya tanam di polybag. Kita perhatikan cahaya sinar matahari karena terong itu harus terkena sinar matahari langsung. Jadi kita susun atau tempatkan di tempat yang tepat sahabat. Terus di sampingnya sedikit di sini saya tanam selada. Nah, ini selada saya tanam di bekas botol minyak makan. Nah, ini saya juga manfaatin. Di sini juga saya cuman memiliki beberapa botol, jadi saya tanam cuman segini sahabat. Cara melubanginya atau cara membuatnya ini sudah saya bikin di video saya sebelumnya, jadi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya bagaimana caranya untuk membuat botol untuk media tanam. Ini dulu pernah saya tanamin sawi juga, cuman kali ini saya tanamin selada. Ini baru tanam kurang lebih 3 hari. Di sampingnya sini sahabat, saya tanemin tomat. Nah, ini nggak begitu banyak juga. Ini sebenarnya tomat ini sudah waktunya di pruning sahabat, jadi banyak yang daun-daun sudah menguning, cuman saya belum sempat meruning karena kemarin baru kita bikin bedengan-bedengan untuk tanaman sawi. Terus kita ke samping rumah sahabat, di sini saya memanfaatin juga lahan yang ada di samping rumah. Nah, ini di sini saya bedengannya sama dengan yang di depan tadi, saya menggunakan genteng untuk ampingnya, dan di sini saya tanemin kangkung. Nah, sahabat, teman-teman bisa lihat alhamdulillah pertumbuhannya baik sahabat. Ini saya bikin 3 bedengan untuk tanam kangkung. Ini masa tanam kangkung ini baru 10 hari dari masa penebaran bibit dan sampai sekarang. Terus di sampingnya kita juga taruh polybag untuk penanaman cabai. Teman-teman bisa perhatikan cabai, lagi-lagi saya memanfaatkan lahan sempit. Satu polybag ini saya tanamin cabai, saya juga selingin dengan tanaman sawi. Nah, ini bisa teman-teman lihat
di satu polybag ini satu tanaman cabai saya selingin 3 tanaman sawi. Kalau tanaman cabenya masih kecil ini kita masih bisa untuk memanfaatkan tumpang sari sahabat. Ini adalah tanaman buah naga sahabat, sudah pernah berbuah kebetulan, tapi hari ini tidak berbuah sahabat karena belum musim buah naga. Ini dulu sahabat tanaman dengan 16 rumpun atau 16 tiang ini, satu tiang ini sahabat, satu tiang ini saya tanemin 4 batang buah naga. Itu dulu kalau pas buah sahabat, pernah sekali buah, ini baru 1 kali buah. Itu buahnya kurang lebih hampir mencapai 150, cuman tidak bareng, kurang lebihnya 100 buah nih ya. Ini ada pohon jeruk, ini kemudian di sini ada jambu. Ini adalah jambu benik, juga sudah pernah berbuah sekali. Ini jambu benik warna putih. Sini ada tanaman alpukat, ini baru kecil dapat. Ini mungkin baru 1 bulan saya tanam, pindah tanam. Terus di situ juga ada alpukat, ini alpukat. Terus kita ke depan lagi, di sini ada buah belimbing. Nah ini buah belimbing ini udah berkali-kali berbuah sahabat. Kebetulan di sini juga lagi berbuah tapi masih kecil-kecil nih. Nih buahnya sangat lebat sahabat. Nah ini terus di sana ini ada buah kedondong, ini pohon kedondong. Terus ini ada jambu benik juga, ini jambu benik warna merah. Terus kemudian ini ada mangga masih kecil. Terus kemudian ini ada jeruk BW juga. Terus ini ada belimbing juga. Terus ini mangga, ini adalah mangga yang gede itu, yang bisa nyampe 2 kilo satu bijinya. Kemudian itu ada mangga juga. Yang sebelah sana itu ada jambu air. Terus itu ada jambu bol. Terus ini ada jambu madu, Terus di bawahnya jambu sahabat, di sini juga di bawahnya jambu masih saya manfaatin untuk menanam jahe di dalam polybag. Ini teman-teman bisa lihat. Ini ada jahe emprit dan jahe merah. Terus kita ke sini. Di sini masih ada buah-buahan, itu adalah mangga. Ini mangga juga sahabat. Itu juga mangga dan itu mangga. Nah itu ada lagi itu pohon yang di atas itu adalah buah-buahan juga, itu adalah apel Cina. Itu apel Cina, cuman belum pernah berbuah sahabat. Itu baru saya tanam 3 tahun yang lalu. Itu informasinya berbuahnya 4-5 tahun. Udah 3 tahun ini, jadi mudah-mudahan satu tahun lagi dia sudah menghasilkan buah. Nah di sini sahabat sedikit saya jelaskan. Untuk yang di depan sini sahabat, media tanaman yang ada di depan ini saya tanam tumpang sari dengan 3 macam variasi tanaman. Ini ada jahe, ini jahe. Terus kemudian saya tanemin tomat, saya tanemin juga sawi. Ini baru saya tanam 2 hari yang lalu. Saya tanamin sawi, ada selada, sedikit selada, kebun kecil di halaman depan rumah saya. Di sana juga ada jahe itu. Ini jahe. Ini udah berumur 7 bulan. Ini sahabat, itu jahe emprit. Ini rencana untuk pembuatan bibit, nanti saya tanam di lahan yang lebih luas lagi. Coba kita jalan ke sini. Nah, di sini ada juga sayuran bayam. Nah, ini bayam. Ini bayam ini sengaja tidak saya petik sahabat, karena saya ini akan membuat proses pembibitan. Jadi saya biarkan dia berbunga. Ini ada cabai gede atau cabai merah ini sahabat. Ini udah berumur ada sekitar 8 bulan sahabat. Tapi alhamdulillah karena masih berbuah, jadi saya tetap pertahankan untuk ditanam. Nah di sampingnya juga kita manfaatkan untuk tanaman tomat sahabat. Tingginya bisa 3 meter. Nah itu
itu sampai ke bawah, itu sampai tanamannya di bawah sini. Nah itu bawah sana sahabat. Nah itu tingginya adalah kurang lebih 3 meter kemarin kita ukur. Baik sahabat tani, itulah video atau bagaimana caranya untuk membuat taman sayuran di depan rumah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua dan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan terus semangat untuk petani Indonesia.